Random ya. Join with us. Oke. Karena juga most effective taktik available. Jadi kayak ya sekarang taktiknya yang paling memungkinkan, yang paling possible untuk menang ini. Gunakanlah atau maksimalkanlah. Yang paling efektif ya. Paling efektif. Itu dia. Karena Alright. kalau paling bagus subjektif. Benar. Tergantung kan. Tergantung. Kalau misalkan hero-nya meta tapi nggak andal, Iya. Ya contohnya kayak Lim. Lim gak suka Nolan, KB suka Nolan. Kan beda. iya. Suka Nolan saya. Hah? Suka. Wah saya gak pakai kamu Nolan. Tapi udah percaya Tapi dulu percaya sekarang. Alfian kan? Sekarang Pakai Suyo Alfian first kan pick. Suyo, ya. Akhirnya. Wah akhirnya ya. Oke, tapi gue ngerasa gini loh, kalau misalkan yang tadi ya, mereka punya konsep deh. Jadi bukan tanpa alasan mereka pakai kan. Nah sekarang konsepnya dibalikin nih, ketika sudah ada Suyo, landing jauhnya tuh bisa dikontrol, makanya Moskov langsung. Ini adalah hero kedua apa, Savero? Hero kedua, hero terbaik ketiga. Hero terbagi tiga ya? Iya, setelah Harit. Setelah Harit. Iya, Kedua. terbaik kedua, bener, terbaik kedua. Tiganya Iritel kan? Tiga Tapi Rita. ternyata Lim kayaknya nggak ingin dibiarkan untuk menyentuh lane jauh deh. Chusin. Kayaknya mau farmingnya dari kill hero ya. Kelihatan dari Hilda dan Chusin ya kayak pilihan yang benar-benar tepat untuk berusuh di early game, bahkan di bawah menit level 4 juga, di menit yang kedua, gimana caranya turtle 1 harus di secure. Wah, Ini jawabannya kayak bagus nih. ini udah hero nyamannya juga Sar. Dan salah satu jawaban untuk Chusin kan, Void kristalnya dia. Ya, Iya, rankingnya ya. jauh. Iya. Selain itu juga, tapi kalau kalian ingat waktu itu ada tim Geek Fam, ya ini cara defense mereka. Moskov, iya. Ini kita cek abis ini MMR-nya Aran ya. Yodanya udah dari grup stage ya. Sama Jangan kayak anak pusat. Iya, Ini pertanyaan- juga sebenarnya jangan selatan ya. Apalagi jangan lupa the most agresif. Ah, ini pakai. Kok Fabian pakai awardnya punya si. Dipinjam. Oh mungkin Oh sama-sama agresif. mungkin mau nunjukin itu. Fabian juga agresif. Oh gitu. Lucu banget mereka pakai ya. Ntar kita bagi dua aja kali ya kasihan itu. Iya, Pengen yang daripada- banget aja mas Daripada agresif. sendiri-sendiri. Tapi Jawheadnya gua agak kaget sih, menurutku Jawhead bisa jadi prioritasnya banget kan. Ternyata Chusin bisa bikin Jawheadnya turun. Dan lagi-lagi Kalea. Iya, kalian sepertinya bukan Prayo di match Bukan ini. priority. Bukan Prayo. Cuman untuk kasus kalian gue setuju sih sama yang bilang John. Iya. Gak keburu sih. Iya dan juga sebenarnya Kalea setelah dicoba-coba tuh tricky ya, kayak mainin pasifnya di mana dia bisa loncat tembok, dia kapan bisa melangkahi lawan-lawannya. Mungkin takutnya udah terbiasa kayak menggunakan hero Chow yang ngedes sedikit keluar tembok. Kalea kan kalau nabrak tembok dia terbang. Dia lompat Iya. tuh. Kalau dapat cat lagi udah turunnya pun kalau enggak ya udah turun biasa. biasa. Langsung dipanis musuh. Turun di lokasi juga ya, tapi tetap di band ya. Antisipasi Kalau ya. sampai di phase kedua mungkin chance-nya diambilnya banyak. Mewing. Semua ya. Semua Iya, Mewing di sini. Semua sekarang. Om Wawa juga loh. Hei, Nanti abis ini kita nanti ya. tes Mewing ya. Tapi jungle yang sudah ditutup membuka So. Echo Proud, Echo Loud terdengar asik abis foto sama Suzea. Choki Boy. Choki Boy harusnya. Harusnya. Siap joki boy. Karena udah kelihatan badang kan dari awal. Jadi kayak last pick-nya sih lebih tepatnya untuk Kairi juga. Deh, aku punya feeling kayak mereka bisa mainin kayak Martis atau Alpha loh, Sway. Aku merasa kayak Martis bagus. Martis karena referensi Martis buat Kairi masih Masih beberapa ada. masih ada ya. Atau ya itu yang aku bilang tadi, karena kebetulan lawannya Suyo dan udah bawa Chow, kenapa nggak bersekalian dengan Nolan? Atau Lukas. Nolan, tapi kalau Nolan di match ini ya sebenarnya bagus, bisa ngindarin Chusin juga. Ada Hildanya. Iya Nah dikit itu Hildanya sih yang paling kendala sih. Aku lebih setuju ke Lukas sih tadi. Lukas ya. Kalau Lukas mungkin buat objektif ya. Iya. Tapi nggak masalah sih, karena ada Yves juga. Yves, Buat Chow, Lukas. buat Onik Lukasnya. Again? Oh, masih? Percobaan kedua untuk Winifred Aku merasa lagi-lagi sambil follow up. meeting ya dia. Dia butuh follow up ya, Nolan. Ini dia. Nolan lawan Hilda. Bapak-bapak Sigmanya udah keluar nih. Dan Nolan ini adalah satu hero yang combo Nolan Eve. Ini waktu nyelamatin Onyx di Challenge Finals kemarin. Betul sekali. Iya Sampai nggak mereka sih? di babak grand final. Iya nggak sih? Bener ya? Oke. Dan ini dia untuk debut dari Nolan. Seperti apa? Akankah menjadi milik dari Onyx atau dari tim Liquid ID? Kita akan langsung menuju ke line up down bersama dua casters kita. Ada Ranger Mas dan Goni. Let's rock the line up down. Oke, thank you so much untuk panelis kita. Aduh, gua kalau denger KB Nolan itu, kalau Nolan Kairi oke. Tapi kalau KB Nolan tuh gimana gitu ya. Oke, tapi kali ini kita mau menyaksikan, mampukah dari tim Liquid kembalikan keadaan yang sangat cepat di game kedua tadi, atau bahkan Onyx akan melenyapkan Liquid. Tapi sebelum itu, Tensi dan Senayan Barat tepuk tangan aja!
Yes, itu dia. Sebentar lagi kita akan menyaksikan gue nih. Kalau draft menurut gue nih seperti ini gimana? Ini kayaknya kalau dari draft tergantung Nolannya dari farming pattern-nya, Ji. Kalau dia dapat 15 cepet, ini mesti game Onyx. Oke. Cuman lagi dan lagi, Fabian dengan Suyo loh kali ini. Jadi ini akan berbahaya juga sebenarnya. Setidaknya early-nya punya power. Gak kayak tadi semua scaling gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan langsung aja. Let's go to the lane of time. Siapa yang akan mengamankan match points? Tentunya di game kali ini posisi 1-1 dan reset kembali. Dan tampaknya tadi Ji, lu ngeliat Cloud dan langsung bener Cloud muncul. Kayaknya ini berarti udah enak banget ya lawan mungkin dari Gift-nya, dari Moskovnya, no problem. Nah, kondisinya kali ini kita lihat. Dari Sas ini sangat power. Dan kalau ngomongin ke arah yang bisa nge-reach ke arah backline dengan kondisi dari Widi, ini nggak wise banget kalau ke arah Sas. Dia harus bisa mempertimbangkan di mana Savero dan juga Kairi. Dan satu-satunya yang bisa ke backline ketika udah Aran buka, ketika udah Fabian buka, dan udah Widi buka, itu Cloud. Dan dia butuh purify ketika cowoknya udah di-pick. Sebenarnya ini cukup diving ya. Lima dari Liquid ini bisa masuk ke belakang, cukup agresif, cukup invasif. Dan apakah Onyx bisa bertahan dengan formasi mereka? Satu flicker tadi udah dibuang oleh Suns, tentunya ini sebuah keuntungan kecil untuk tim Liquid ketika nanti netral objektif yang pertama sudah muncul di line of dawn. Jadi sekalipun Suns berada di level 4, ini nggak worry lagi untuk para pasukan dari tim Liquid untuk nge-reach Suns. Itu nggak worry lagi, kenapa? Sekalipun dia punya the word manipulation, dia tetap bisa kelihatan kok. Dia nggak punya skill escape mechanism, nggak ada Matilda di sini. Cowoknya juga pasti ngelakuin gangguan terhadap sosok seorang Fabian. Jadi ini power yang cukup mahal sih kalau gue bilang tadi yang didapatkan oleh seorang ESKL. Poin pentingnya tadi di ESKL, lebih tepatnya. Tambah lagi Budi masih ada flicker dan Onyx tahu itu kayaknya mereka. Makanya mereka juga nggak terlalu gegabah untuk mengamankan netral objektif. Itu udah kalah trade, yaudah kita mainnya kompensasi, cari kompensasi lain aja. Karena gini kok, kalau dari sudut pandang gue tadi ketika Sunset udah flicker, itu kan udah mengurangi power mereka ketika di arah pit turtle. Ditambah lagi kalau kalah retribution dan Kairi-nya tuh Rugi banget. Ini rugi banget, ini early power yang dimiliki dari Kairi. Early-nya gagal, mid to the late game, Kairi cuma bisa bermain dengan space push. Ya, ini Nolan tuh sebenarnya kalau aku lihat mainnya tuh mirip-mirip YSS. Yang penting farming level 15 secepatnya dan baru bisa melawan signifikan mungkin ganking kesana sini. Tapi jujur gue gak setuju. Oh oke. Gue jujur gue gak setuju. Nolan harusnya agresif dari early. Dari early justru power di awal. Dia kalau bisa dapetin dalam kondisi saat ini dengan power defensif dari tim musuhnya gak ada dan gak bisa ngelawan balik. Ini mainin Nolannya di situ. Kalau gue Kalau nggak dapet ganking. Oke, ya dia kan asal dapetin di ganking mid ya. to the late game, ini kalau dia udah nggak bisa dapetin satu point kill, masih ada Purify Wind of Nature. Oke. Ini dia tinggal main apa sekarang? Tinggal main split push bos. Karena berat untuk Kairi. Benar. Itu ya mungkin agak sedikit riskan dari sisi Nolannya yang mungkin harus dipertimbangkan lagi oleh Onyx. Karena early game-nya sekarang masih cukup even. Malah tim Liquid yang lagi memenangkan ekonomi. Jadi mereka harus cepat, harus naikin tempo dengan Chow, dengan Nolan yang mungkin harus melakukan aktif ganking. Masih belum terlihat pergerakannya dari Onyx. Dan it's okay, nggak masalah kok kalau mereka coba maksa ke arah Cloud-nya. Ketimbang harus ke arah Aran yang agak cukup berat untuk dimakan oleh seorang Kairi. Karena kondisinya Kairi sekarang juga pasti akan ada di Heptasis kayaknya. Kalau menurut aku ya. Kalau ngomongin pertama di itemnya menuju ke arah Scapizer nggak worth it banget. Oke. Belum kelihatan ada poin kill selanjutnya yang bisa kita lihat di sini. Dan mungkin akan ada pertempuran yang cukup hebat di turtle yang kedua karena dua-duanya bisa join antara Moskov dan juga Cloud. Ya ini tampaknya Kemungkinan belum. ya. Kemungkinan. Untuk 2 game pertama seenggaknya First Blood udah digapai loh. Ketika turtle fight pertama ini 4 menit sudah berjalan beberapa First Blood. Tampaknya Onyx kali ini tapi mereka mau melakukan kontes sih. Nggak seperti di turtle yang pertama. Oke, kontes kali ini apakah mereka berhasil mendapatkan karena Purple Buff yang masih terlalu jauh dan Kairi nggak berani gambling di hal seperti ini. Dia menuju ke arah Purple nampaknya. Tapi para pasukan dari tim Indonesia, ini mereka ini punya agresivitas gameplay dari semuanya. Hampir semua tim Indonesia punya gameplay yang agresif dan mengerikan. Tapi kali ini Kairi lebih menurunkan tempo dan dia kayaknya wise banget untuk dapetin Purple sih. Gue setuju sih, dibandingkan dia harus berebut lagi. Ya ini tampaknya mereka tahu agak sedikit kalah rotasi. Jadi ya udah nggak usah paksa lagi sama seperti cerita di turtle yang pertama.
Tapi gold shield turret loh udah oke, Savero seenggaknya dapetin kompensasi juga. Jadi kedua gold laner bisa dibilang cukup well fed. Tapi informasi yang didapatkan dari Keyboy, udah ada 4 pemain dan trade point. Kyrie, 1 pemain kill didapatkan dan first goal di tangan seorang Kyrie. Early game pressure, mau tidak mau, itu yang bisa dilakukan oleh seorang Kyrie. Sekarang itu dia yang dia miliki. Dan dia manfaatkan dengan baik. Nah itu tuh, kalau Nolan at least ada angle-nya untuk melakukan ganking, untuk melakukan pick off, pasti dia harus berada di posisi yang tepat. Kalau enggak dia sebisa mungkin nggak kelihatan di map, Ji. Sebisa mungkin nggak kelihatan di map. Dan struktur tampaknya yang lebih sedikit diuntungkan oleh TLID karena satu nyawa lagi di area atas, di area tengah. Onyx juga tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru meskipun first blood dan 1 kill ini jatuh ke tangan Onyx. Tim Liquid ini masih cukup bisa memegang kendali dari segi ekonomi. Karena mereka masih menunggu Keyboy punya power untuk the Way of Dragon-nya. Tapi kali ini dengan kondisi kalau misalnya Fabio menukar War Axe, ya dan itu dia, betul sekali. Dia menukar War Axe, dia akan lebih sustain. Dia akan lebih berani kalau ketemu Kyrie sampai saat ini. Dan kalau misalnya kondisi dari para pasukan dan tim Onyx, mereka lagi nge-buying time. Sadar gak Gus? Dia nge-relay banget game ini ke arah belakang. Dia nge-stretch game ini supaya Savero punya power. Dia benar-benar nge-stretch ini untuk Savero dan Suns. Dan itu yang terjadi saat ini. Tidak terlalu bermain agresif, pick over juga nggak dilakukan Kyrie dengan sosok dari Nolannya. Tapi tandanya setidaknya dia melihat Moskov ini bisa menjadi jawaban untuk mereka di arah lane. Ya itu yang tampaknya menjadi metode dari Onyx. Gak mau terlalu agresif, dalam arti tidak mau terlalu buru-buru nyari fight. Dan ya terlihat ya Kyrie dan juga Moskov yang sudah melakukan split push. Atau mungkin urusin lane-lane kiri kanannya. Mungkin mereka kali ini bisa ada firepower untuk melakukan kontes. Tapi lihat. Dari sosok dari seorang Aran ini masih terlalu tebal untuk bisa dimakan, tapi Keyboy tempat sana menargetkan seorang Yelskill. Aran tidak akan kill. The ball retribution tapi tempat sana Frank Sutra dilakukan ada blazing dan Fermayan Cheki berhasil memukul mundur beberapa pasukan dari tim Onyx, bahkan Keyboy yang ter-take down kali ini. Tidak ada damage tambahan dari tim Onyx. Mereka memang tidak memiliki power untuk dia di game seperti ini dan saatnya para pasukan dari tim Onyx bunuh ke arah belakang Aran. Sedikit sekali, kayaknya menjadi target utama. Bunuh ke arah belakang tapi sosok Savero. The best thing yang bisa dia lakukan adalah split push. Power of turret. Karena tidak ada lagi yang bisa didapetin selain itu. Seenggaknya ada dapetin 3 item pentingnya dulu, krusialnya dulu. Dan mungkin kita akan lebih bisa expect Savero mencari action fight. Dan ya itu dilakukan. Saat ini tim Liquid berhasil mendobelkan ekonomi mereka dalam 2 menit. Dan itu menurut aku bagus. Bagus banget untuk Iron Chiki. Untuk Iron Chiki dan juga tim Liquid. Nah, Onyx mungkin harus pelan-pelan ya, udah nggak bisa terlalu, harus mikir lagi. Mungkin nggak bisa terlalu maksa untuk membuka map terlebih dahulu. Tapi waktu lagi dia berikan Lagi. kepada Savero. Lagi terus. Lihat tuh. Funnel goal. Yes, goal oke Savero. Kita relay, kita stretch lagi gamenya. Kita bawa ke arah late game lagi. Kita mundurin lagi gamenya. Karena kita kalau bermain di early game, oke. Mereka punya suyo. Jangan sampai kesalahan ini terjadi seperti para pasukan dari tim Onyx di game yang pertama gitu. Ya, dan sejauh ini juga Kyrie ini yang penting gue farnya juga aman, gak ketinggalan. Lagi dan lagi nggak mau terlalu kelihatan banyak di map, kalau aman baru dia kelihatan. Kalau memang mungkin ada info member Liquid keberadaannya di mana, dia akan kelihatan map. Dan terlihat pelan-pelan tapi pasti tim Liquid ini 3.000 loh. Tiba-tiba, jadi ini loh sebenarnya signifikan. Aku pengen lihat dia lagi pull the trigger untuk cari opening. Oke, kita ngomongin Kara di first gold 2.600. Dan saat ini, kalau kita ngomongin Moskov dengan sosok dari Cloud, ini kondisinya berbedanya tidak terlalu jauh loh. Moskovnya masih bisa ngejar. Ya mungkin sekitaran dari 6.600 ya harusnya Moskovnya ya. Harusnya, tapi depan sana Savero, pesannya pribadi. Karena Yelskill berhasil menutup karena sosok Savero. Menjadi momentum yang sangat penting untuk bisa mendapatkan satu buff floor terlalu tadi lihat Iron Chiki dengan fracture yang dari seorang Kyrie. Oke, kita bermain di arah mid game, tapi Iron Chiki as long dia nggak punya win of nature, dia harus respect. Ya, dia harus respect sama sosok seorang Kyrie. Ya ini yang pull the trigger yang gue maksud dari TLID. Mereka ngebaca rotasi, dapetin Savero. Ya mereka berada di keuntungan. Tapi Aran membuat seorang Kyrie ter-take down di belakang. Oke, utama dan solo pick up dapat power pop. Long tidak dapat masukkan dari tim Liquid. Dan bakal para masukkan dari tim Onyx. Mereka benar-benar terperangkap di dalam zona permainan mereka sendiri.
Para membuff untuk Nolan, ini berat banget untuk Nolan tentunya. Split boost power, apakah itu menjadi sebuah jawaban? Dan para pasukan dari tim Liquid makin lebih membuat goal mereka melambung jauh. Dan Fabian berhasil melakukan trigger. Dia untuk menjadi target utama dan tercecat di arah belakang sana. Para pasukan dari tim Onyx mereka terdistrik dengan Ardan. Blazing Weapon by Seki. Tanpa adanya point kill, but it's okay. Satu pasif pecah didapatkan oleh tim Liquid. Again, goal difference, 1 point kill, dan arah untuk Ryota masih oke untuk Liquid. Keuntungan di atas keuntungan yang dialami oleh tim Liquid. Dapetin Lord, dapetin pick up, dan kali dengan adanya Lord, ini bener-bener full offense. Meskipun tanpa ada Aran, ini 2 baser bisa hancur. Winnie melevel sebentar lagi dengan ada sosok dari Flicker yang dia miliki. Meanwhile, di arah top lane sana, turret pasti didapatkan tanpa ada sedikit hambatan. Turret top lane, base dengan menit 10. Itu kerugian yang luar biasa, tidak bisa dibendung. Untung masih cuma 1. Kirain tadi mau coba di area bawah, tapi tampaknya ya mereka call-nya udah kita mundur dulu. Xavero udah ada 3 item. Tapi lihat Cloud-nya juga udah ada 3 item. Jadi sebenarnya Eren Chiki ini damage-nya udah nggak bisa dianggap remeh. Dan bahkan wow, Eren Chiki sangat-sangat intelijen. Dia ngambil ke arah Wind of Nature, lebih ke arah respect terlebih dahulu supaya sehingga kalau emang ada yang terjadi ancaman dari sisi fisik Kairi atau Xavero, bahkan mungkin Ryota, dia aman. Ya betul, aku setuju banget Gori. Dan bahkan sebenarnya yang lebih mengancam adalah Kairi di sini. Dari tadi, kalau misalnya kita lihat, Kairi masih kelihatan di map. Kalau nanti tiba-tiba Kairi nggak ada di map, kondisi ada Lord yang mau muncul, ganking terjadi karena Iron Siki, sekalipun ada flick, ada retribution yang keluar dari Kairi, itu tetap masih mahal banget. Ya. Itu tetap masih mahal. Dan untuk mengantisipasi pergerakan tersebut, Wind of Nature wise decision banget. Walaupun dia owningnya 5.000 ya, bisa aja loh. Bisa aja dia menuju ke arah Roscoe Mayfield. Atau ya Malefic misalkan kalau emang bener-bener mau langsung berasa banget dan oke, pelan-pelan lagi tentunya turun tempo. Ini berbeda ya dia dari game yang pertama dan kedua di mana action packed banget. Ini game yang ketiga cukup rendah total kill-nya. Tapi lihat di depan sana, kalau Kiboy tentang Kararan ini bencana sih. Nggak Nggak bisa, itu bakal ngerugiin para pasukan dari tim Onyx. Dia bakal ditabrak habis, minimal banget Lord didapatkan. Itu yang nggak mungkin tentunya dibiarkan oleh Onyx. 15 detik ke arah Lord selanjutnya. Dan untuk saat ini map 65-35 ini dimiliki oleh tim Liquid, bahkan mungkin 70-30. Jadi tim Liquid mereka juga nggak terlalu buru-buru. Mereka tahu far lane ngedorong ujung. Jadi ya udah mereka take their time, mereka cukup tenang. Dan ya ini mestinya free Lord sih. Onyx harus defend, fokus defend. Tapi nampaknya di depan sana mereka mencoba mendapatkan sosok seorang Winnie dan Fracture yang mati masih belum cukup, bahkan Kiboy ter-take down. Dengan Skype sudah bikin para pasukan dari Tail Liquid. Mereka menghilangkan Kiboy di saat Lord didapatkan. Ketika di saat mereka harus melakukan defensif. All in yang gak all in banget. Keraguan dari offensif yang dibikin dari tim Onyx. Gori. Firepower-nya kurang, Ji. Firepower-nya kurang dan kurang burst. Yves, DPS, Moskov juga DPS. Dan tampaknya tim Liquid apalagi sosok Aran yang tebal sekali. Ini bukan targeting yang tepat. Tim Liquid kali ini dengan base di area atas ini terbuka, apakah kita akan melihat game yang relatif cepat lagi? Lagi dan lagi, Onyx mereka harus melakukan defense. Apakah mereka mampu? Bisa. Mereka ada Yves, mereka ada Moskov. Ryota bisa buying time, tapi kita lihat eksekusinya. Apakah ini final push di game kali ini? Apakah ini menjadi final push seperti kata Goni? Meanwhile dari Xavero coba memberikan damage menuju ke arah piercing ke arah belakang. Para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan key point. Almost stamina, fokus dari damage yang diberikan tapi lihat WD. Blazing Weapon untuk seorang RCK. Berhasil mendistrik para pasukan dari tim Onyx. Tapi nampaknya masih mereka bisa membalikan kembali ke arah key point. Duel Dragon yang dimiliki oleh seorang key point memang tidak keluar. Tapi di sana Kiboy harus ter-take down. Meanwhile para pasukan dari tim Onyx mereka tidak boleh kehilangan seorang Xavero sedikit pun. Karena damage dari Xavero lah yang menyelamatkan semua. Piercing strike ke arah belakangnya. Yang membuat para pasukan dari tim Liquid akhirnya mundur. Bahkan Iron Siki sekalipun. Dia harus menggunakan Malefic Gun. Dia gak mau berdekatan dengan sosok Xavero. Kalau bisa gak head to head.
Wow, ini Onyx dan juga tim Liquid, mereka menunjukkan display offense dan juga defense yang bagus sih. Onyx mereka memang harus mengorbankan satu tur dari tengah, tapi seenggaknya base utamanya mereka tidak berhasil dihancurkan. Sebuah mungkin sedikit miskalkulasi tadi dari tim Liquid di mana Blazing Duet ya memang berhasil memukul mundur, tapi Onyx dengan itu berhasil reset lagi dan ya kembali ke arah mungkin nunggu Lord lagi ke arah semenit. Tapi ingat tim Liquid ini mereka benar-benar masih memegang map, kendali 8.000 hampir 10.000 tentunya gold. Ini bukan kabar yang baik sih. Kalau Lord yang kali ini berhasil diamankan tanpa adanya korban dari tim Liquid, ini mestinya bisa menutup game kali ini. Kalau menurut aku, untuk membuat Lord kali ini tanpa ada korban agak cukup berat. Satu-satunya yang bisa dimiliki dari para pasukan dari tim Onyx adalah gimana caranya Xavero ini dorong dulu far lane-nya. Oke. Gimana caranya mid lane-nya mereka clear dulu. Ya. Pastikan cuma ada top lane aja yang untuk mereka bisa bolak-balik dengan dekat. Karena kalau ini mereka nggak kontrol far lane-nya, ini bahaya banget. Xavero udah pasti ketahuan posisinya kalau nggak di jungle akan ada di top. Oke. Kalau di far lane, Xavero bisa datang kapanpun. Ya. Tapi kalau dia nggak datang sekalipun, team fight jadi menang dari tim Onyx walaupun dia nggak dapat Lord, dia dapetin turret. Ya. Gamblingnya harus tepat dan call dari siapapun dari tim Onyx ini harus benar-benar on point. Harus perfect banget. Dan Seal tampaknya menjadi call-nya. Oxil menjadi call-nya dari seorang Keyboy, terdetek oleh seorang Yaskiel, tapi nampaknya sosok dari seorang Viota harus membuka badan di sana Iron City. Masih ada Dexter dan Xavero, ingat, Widdy bisa ada dimanapun, kapanpun untuk bisa menutup karena seorang Xavero. Satu kali team fight, tapi Keyboy kali ini WFT yang menunjukkan seorang Widdy. Masih dalam kendali Blazing Duet from Iron City. Berhasil memperapura dengan tapi tampaknya agak kuat dari terus Xavero. Kehilangan sosok seorang Viota membuat permasukan dari tim Onyx kali ini harus mundur ke belakang. Dua berbanding satu kontra worth it. Moskow udah mulai masuk, tapi nampaknya Fabian sadar akan hal tersebut dan melakukan covering up kepada sosok seorang Iron City. Mau nggak mau Onyx harus melepas Lordnya. Lagi, Iya lagi dan eksekusi Lord Pick yang sangat-sangat baik oleh tim Liquid. Mereka harus kehilangan video. awalan kali Immortality yang bisa menyelamatkan dia dan pakai dengan dari sosok seorang Aran. Immortality dengan seorang Kairi, ini gak worth it sama sekali. Best ada di depan mata. Suns Victory Xavero bukan menyelamatkan best mereka. Keyboy, Novligan body side, only the way after second. Dan ini bencana. Blazing Duet with Twitter Club. Fokus ke best, gak punya apa yang terjadi. Dan Liquid